dapat kami sampaikan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil huda wal wafa. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyaral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Segenap puja dan puji milik Allah Azza wa Jalla. Oleh Allah masih mengizinkan kita semua sebelum berangkat ke masjid tadinya, yaitu mengikrarkan lisan dengan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semua kita sempat mati, maka di saat ruh dikembalikan oleh Allah, sudah selayaknya kita mengucapkan syukur kepada Allah. Kemudian sholat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan pada satu cerita, tatkala Imam Al-Ghazali sedang bersama murid-muridnya, maka pada ketika itu Imam Hamid Al-Ghazali menyampaikan pertanyaan demi pertanyaan kepada murid-muridnya. Imam Al-Ghazali menyampaikan, wahai murid-muridku, apa sesungguhnya yang paling dekat dengan kalian? Maka murid-murid daripada Imam Al-Ghazali bergantian untuk menjawab daripada pertanyaan gurunya. Ada sebagian murid menjawab, wahai tuan guru, sesungguhnya yang paling dekat dengan kami adalah ibu kami. Wahai tuan guru, sesungguhnya yang paling dekat denganku adalah ayahku. Wahai tuan guru, sesungguhnya yang paling dekat denganku adalah sahabatku. Wahai tuan guru, sesungguhnya yang paling dekat denganku adalah tetanggaku, kerabatku. Berbagai macam jawaban yang disampaikan oleh murid-murid Imam Al-Ghazali. Maka dijawab oleh Imam Hamid Al-Ghazali,
wahai murid-muridku, terhadap jawaban yang kalian jawab barusan semuanya itu benar, tidak ada yang salah. Namun ketahui oleh kalian, sesungguhnya pada hakikatnya yang paling dekat dengan kalian adalah kematian. Di dalam Al-Quran disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mendapati yang namanya kematian. Berbicara kematian itu sendiri, Allah pun sudah menyampaikan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka tatkala jadwal ataupun waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan fulan bin fulan tanggal sekian pukul sekian engkau kembali kepada Allah, maka pada saat itu malaikat selaku eksekutornya Allah tidak akan melakukan kesalahan di atas perintah, tidak akan mengawali dan tidak akan mengakhiri. Malaikat Israel menerima perintah daripada Allah sesuai dengan waktunya, dengan limitnya, pukul sekian, hari sekian dia akan jemput. Namun dengan berbagai macam jemputan yang akan dilakukan oleh malaikat Israel, ada kalanya jemputan yang dilakukan dengan jemputan yang muslihat. Bagi orang-orang yang statusnya mukarrabin, bagi golongan orang-orang yang statusnya salihin, mukminin, mereka akan dijemput dengan jemputan yang menyenangkan hati. Tapi bila mana sebaliknya, ada orang-orang, golongan-golongan yang ghafilun, orang yang lalai, golongan orang-orang yang fasik, maka dia akan dijemput dengan keadaan sesuai dengan apa yang ia usahakan. Sesungguhnya yang paling dekat dengan kalian itu adalah kematian. Bukankah dalam sebuah hadis disebutkan dan dijelaskan bahwasanya kita ini selalu terpantau dan diziarahi oleh malaikat Israel di dalam satu hari satu malam, diziarahi sebanyak 73 kali. Nyo katanya nyo mandum, semua kita diziarahi oleh malaikat maut satu hari satu malam sebanyak 73 kali kunjungan. Kon tiga, kan dua ke 73 kali ziarah. Berarti dalam waktu kurun 1 jam kita diziarahi lebih dan kurang 3 kali ziarah. Tiap 20 menit diziarahi 1 kali oleh malaikat Israel, melihat akan keadaan hambanya Allah. Di saat diziarahi dalam keadaan berzikir, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan ikut solat berjamaah di masjid, dalam keadaan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat Israel mengucapkan aman, selamat. Namun bila mana kunjungan malaikat Israel tersebut dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan hati yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, dia sedang tertawa terbahak-bahak seakan-akan tidak ada terjadi sesuatu pun yang akan menimpa dia kapan saja dan di mana saja, maka pada saat itu malaikat Israel mengucapkan dengan kalimat celaka, celaka, celaka. Hadirin yang terhormat, kemudian Imam Hamid Al-Ghazali
menyambung kembali pertanyaan kepada murid-muridnya. Wahai murid-muridku, apa yang sesungguhnya paling jauh dengan kalian? Maka beberapa muridnya menjawab, wahai Tuan Guru, sesungguhnya yang paling jauh dengan kami itu ada yang menjawab bahwasanya negeri Cina. Yang paling jauh dengan kami Eropa. Yang paling jauh dengan kami yaitu langit. Yang paling jauh dengan kami itu bulan, matahari, bintang dan lain sebagainya. Maka Imam Hamid Al-Ghazali menjawab atas pernyataan tersebut, wahai murid-muridku, apa yang kalian jawab itu semuanya benar. Namun ketahui bahwasanya sesungguhnya yang paling jauh dengan kita itu adalah masa lalu. Waktu yang sudah terlewati, seindah apapun kau lakukan di saat itu, kau tak akan pernah mampu kembali dalam keadaan yang pernah kau lalui. Seburuk-buruk keadaan yang pernah kau lakukan di masa lalu, kau tidak akan pernah bisa menarik untuk tidak mengerjakan itu. Makanya ketika berbicara masa yang lampau, masa yang lampau itu merupakan pengalaman di dalam kehidupan. Maka setiap harinya kita diseru oleh Allah dan Rasulnya untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini persiapkan untuk kebaikan, min khairin, daripada kebaikan. Hari esok lakukan terus kebaikan, terus kebaikan. Jangan terlena dengan kebaikan yang sudah kau lakukan pada masa yang lampau, sehingga kau lupa untuk berbuat baik di masa yang akan datang. Jangan terpengaruh dengan sesuatu yang mampu menjatuhkanmu pada masa yang lampau. Teruslah berjalan agar kau mampu berjalan di masa yang akan datang. Betapa banyak orang yang bisa tergelincir dengan masa lalu, dengan masa yang silam. Dia terus dihantui dengan sikap-sikap dan perbuatan yang pernah ia lakukan. Bukankah masa lalu zaman-zaman menyehino sepuh-sepuh yang kakak Tuhan lah, yang udah 60 tahun ke atas, pasti sekali-sekali teta dulu kah tingat demeno oma tingat de masa sekolah zaman sang-sang cukup indah, masa SMP zaman, masa SMA zaman sang hawa tu. Ya Pak Yan lah. Teta duduk tiga-tiga ngongon kan menan. Hai sang-sang masa SMA kan mangat. Ingat di zaman juta guru pagi waktu sekolah. Waktu guru damang rak pintu ke katanya dah tubi rak pintu likut. Sang-sang mangat keadaan yang lagainya. Orangnya ejut tahu ulang long nya tamu pakat lah ngeleti-leting katanya yang tamat-tamat tahun 70 nya tablo baca sekolah kembali tasuk lah. Mungkin tidak mungkin itu terjadi. Karena kenapa? Itulah dia. Masa yang paling jauh dengan katanya adalah masa lalu. Yang tadinya kita solat subuh secara berjamaah, yang sudah terlalui lebih kurang sekitar 15 menit. Apakah masa itu akan bisa terulang? Jawab tidak. Yang bunuh tatume semayang sunat fajar, dapat solat qabliyah subuh, dapat solat subuh berjamaah. Apakah ini bisa kembali? Belum tentu bisa kembali. Kadang-kadang ini menjadi subuh yang terakhir untuk kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Hamid Al-Ghazali melanjutkan, wahai murid-muridku, apa yang paling ringan di dalam kehidupan kita?
Maka murid-muridnya menjawab, yang paling ringan itu kapas, yang paling ringan itu sepotong kain, yang paling ringan itu benang. Berbagai macam jawaban diberikan oleh murid-murid Imam Hamid Al-Ghazali. Lalu menjawab, wahai murid-muridku, semua jawaban kalian itu benar, tapi ketahui oleh kalian bahwasanya yang paling ringan itu adalah orang meninggalkan sholat. Yang paling ringan dalam hidup adalah meninggalkan sholat. Bukankah berbagai macam perintah Allah sebutkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan solat? Bukankah berbagai macam perintah dalam hadis Rasulullah disebutkan tentang keutamaan-keutamaan solat, tentang hukum-hukum solat? Bagi mereka yang meninggalkan, semua dijelaskan. Bahkan di dalam kitab-kitab yang masyhur disebutkan juga berkenaan dengan siksa-siksa orang yang meninggalkan solat. Ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada di dalam kitab tasawuf yang lainnya, Jauhar Falai, Jauhar Mauhub dan lain sebagainya. Berbagai macam siksa mengenai orang yang meninggalkan solat disampaikan oleh para ulama. Namun apa yang terjadi? Paling banyak orang meninggalkan sholat. Dia rela meninggalkan sholat demi sesuatu yang kecil. Apa sesuatu yang kecil? Mohon maaf, hari ini kita terlalu disibukkan dengan sesuatu yang pasti. Nyengenkan masing-masing perasa gedro. Hari ini ibu, kita semua terlalu disibukkan dengan sesuatu yang pasti. Apa yang pasti? Allah sudah sebutkan berkenaan dengan mati, kapasti. Anak payah ragule. Dengan prehmdang. Yang kedua, sesuatu yang pasti soal rezeki. Itu pasti Allah cukupkan, itu pasti takkan pernah tertukar. Namun kenapa hari ini manusia dilalaikan dengan sesuatu yang sudah jelas-jelas porsinya Allah berikan, sehingga kehidupan dia itu menjadikan sesuatu yang pasti ini menjadi sesuatu yang tidak pasti. Jaminan rezeki sudah Allah tentukan. Oma dengku ronyo ilun kali lu keluarga karena anak 1, 2, 3 hana mungkin mihana lu berangkat, hana mungkin bila mana lu hana gigih dalam mencari rezeki. Ingat bahwasanya rezeki itu ada yang diikhtiarkan, ada rezeki yang tanpa ikhtiar. Nah rezeki hana ikhtiar. Ikhtiaru wajibun, benar, ikhtiar wajib, tapi ketahuilah bahwasanya ada rezeki yang hana payah ikhtiar. Rezeki yang dimaksud adalah rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tak disangka-sangka. Jalur rezeki yang tak disangka-sangka masuknya lewat mana? Wa may yattaqillah, barang siapa yang takut kepada Allah, barang siapa yang takwa kepada Allah, itu akan sampai rezeki yang tidak diduga-duga. Apa artinya hari ini kita rela meninggalkan sholat demi mencari sesuap nasi? Kenapa kita mau berpagi-pagi bangun bukan untuk Allah? Makanya pernah ada satu kisah diceritakan, pengalaman seseorang berangkat ke Bali. Beliau setiap paginya subuh beliau keluar.
Jadi pada satu waktu beliau ketemu dengan seseorang di jam 4 pagi itu, dia keluar dengan anjingnya. Tubit ngase. Sehingga dilihat fenomena itu selama 2 hari. Maka coba memberanikan diri, dia bertanya, kenapa Anda di waktu yang sebegitu pagi seperti ini Anda keluar membawa hewan Anda untuk berjalan? Dikatakan bahwasanya yang pertama, di waktu pagi ini udara masih bagus, belum terkontaminasi. Yang kedua, diyakini bahwasanya di saat pagi hari itu semua malaikat-malaikat pemberi rezeki, pemberi rahmat itu bangun menebarkan semua rezeki daripada Tuhan. Yang jawabnya kan Muslim, yang jawabnya kafir, yang bertanya Muslim. Ditanya dengan pertanyaan terakhir, apakah kegiatan ini rutin kau lakukan setiap pagi? Iya jawabannya. Apa yang menjadi renungan kepada kita? Bagaimana seseorang itu memiliki keyakinan terhadap Tuhannya, berkenaan dengan segala bentuk rahmat, dia rela bangun untuk kesehatan dirinya dan kesehatan anjingnya, hewannya. Jitim bedah bengah-bengah mencari rahmat dan kesehatan untuk kesehatan hewannya. Bagaimana hari ini terpuruknya kita hari ini yang tidak mau bangun untuk Allah. Padahal Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, hai urung-urung yang tengut, Allah, qumil laila illa qalila. Nyamban bahasa dipakai oleh Allah karena Allah tahu hambanya ini banyak aktivitas. Gedepu katanya le urung yang lemah-lemah. Allah tahu kita banyak yang malas, maka Allah gunakan dengan kalimat qumil laila illa qalila. Bahasa kena yang mana? Tak beda, walaupun tiat beda. Qalil, sedikit. Bangunlah kamu walaupun sedikit. Maknanya apa qalilah di situ? Bangun solat 2 rakaat. Enggak minta 4, 6, enggak minta. 2 rakaat pun boleh. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Setelah kita solat yang sedikit, dilanjutkan kita baca Al-Quran walaupun beberapa ayat, potongan ayat. Allah enggak pernah menuntut kita untuk terlalu banyak, hana. Namun Allah hanya mengingatkan kepada kita terhadap sesuatu nikmat yang sudah Allah berikan. Hendaknya hamba Allah tidak hanya lalai dengan nikmatnya, namun dia melalaikan hati dengan si pemberi nikmat. Nah cara hatinya belalai kepada orang yang juk nikmat, tapi belalai hati dengan nikmat. Itu baru mukmin yang ikhlas. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kemudian Imam Hamid Al-Ghazali melanjutkan, wahai muridku, apakah yang paling berat di dalam kehidupan ini? Apa yang paling berat? Muridnya menjawab, yang paling berat itu besi, yang paling berat itu baja, yang paling berat fulan. Maka dijawab, semua jawaban kalian itu benar, namun ketahuilah bahwasanya yang paling berat itu adalah amanah. Yang paling berat adalah amanah. Maka pada tatkala Allah ingin memberikan amanah, dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 72, mulai daripada tumbuh-tumbuhan
gunung, lautan, daratan, malaikat sendiri ketika ingin diberikan amanah oleh Allah, semuanya mereka itu menolak. Mandum tulang tumbuh-tumbuhan bakaya wede kena titip amanah oleh Allah tolak. Hana mampu kamu ya Allah, hana sanggup. Malaikat hana mampu ya Allah, hana sanggup ya Allah. Semua menolak. Yang menerima adalah manusia. Makanya Allah jadikan inni ja'ilum fil ardi khalifah. Manusia menjadi khalifah. Getanyo yang tung amanah. Maka di saat amanah itu sudah diberikan, dijalani oleh manusia, ketahuilah bahwasanya itu adalah bagian paling berat di dalam hidup. Apa konsekuensinya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu itu pemimpin. Tiap-tiap pemimpin itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lun dengku hanaji kegesikan kan pemimpin. Tapi dengku saya bukan menjadi seorang wali kota bupati, kan saya bukan pemimpin. Saya tidak berkeluarga dengku. Lu kan pemimpin. Ingat, sekecil-kecil kepemimpinan di dalam hidup adalah Anda memimpin di atas organ tubuh Anda sendiri. Nyo tubuh katanya yang pimpin. Tangan kita yang memimpin. Kaki kita yang memimpin. Makanya ketika kita semalam istirahat, ya, begitu bangun dari tidur, itu semua organ tubuh, mulai dari lambung katanya, jantung katanya, paru katanya, liver katanya, usus katanya, apa yang mereka sampaikan? Nah, putra sampaikan, hai lisan, babah, kita sama-sama sudah terjaga kembali. Hai lisan, hari ini kemana kau akan bawa kami? Ho dan ba kamu. Apakah ke arah yang baik ataukah ke arah yang tidak baik? Maka disebutkan dengan persoalan yang terakhir oleh Imam Hamid Al-Ghazali, apa yang paling tajam di dalam hidup? Muridnya menjawab pedang, macam-macam jawaban. Akhirnya Imam Hamid Al-Ghazali menyampaikan yang paling tajam di dalam hidup itu adalah lisan. Mungkin ketika seseorang terkena pedang, dimungkinkan dia untuk sembuh. Tapi ketika lisanmu terkena menyakiti hati orang lain, dari manakah engkau akan mendapatkan obatnya? Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang kehidupan, semua kita saat ini sedang menjalani. Percaya atau tidak, kita semua akan kembali kepada Allah dengan keadaan sesuai yang sudah ditetapkan oleh Allah. Pat mati katanya tengku hana umpat. Keadaan yang bagaimana katanya mati tengku hana maoh keadaan. Mungkinkah hari ini saya mati di tanah suci tengku? Belum tentu. Banyak orang yang bercita-cita berdoa di hadapan Ka'bah Baitullah, ya Allah, ngebrilun ya Allah, bumatilun ya Allah di Ka'bah, bumatilun lam tanah harumnya ya Allah. Nyan uro demi uro genyan hidih di tanah harum, gepreh hana sakit-sakit, hana sakit-sakit, hana sakit-sakit, sampai dengan pulang ke tanah kelahiran. Truh nang roh ka sakit meninggal, pak meninggal hino di nang ro ke meninggal.
hana meninggal di tanah haram. Tapi naurem. Nah. Gemunoa ba Allah, ya Allah, pak yang mati lu ni Allah nyanku yang terbaik. Hina ke berangkat sehat beliau. Sesampainya di sana beliau kurun sehat, batuk-batuk flu sagai. Tambang rumah sakit ternyata ka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Makanya bagi jamaah katanya miana yang berangkat utana suci, yang na berangkat haji, itu jangan pernah menyepelekan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah ada kalanya mereka akan kuat sampai di sana. Namun orang-orang yang menganggap dirinya kuat di sini sampai di sana malah menjadi lemah. Yang ke keadaan. Inilah kehidupan. Kita tidak akan tahu. Ini seperti roda berputar. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Ada kalanya kita dimuliakan, ada saatnya kita dihinakan. Maka di saatnya Anda berada di atas puncak kemuliaan, Anda harus ingat, satu saat Anda akan menerima hinaan orang lain. Jangan sampai hari ini kita sudah dimuliakan, tidak ingin kita berada di dalam posisi yang bawah. Jangan hidup. Hidup sekedar hidup, keun buya hamka. Kera di hutan pun hidup. Hari ini yang namanya hidup, tetap kita banyak mendapati yang namanya fitnah, tetap banyak mendapati yang namanya cacian, tetap banyak mendapati yaitu hal-hal yang buruk yang akan tertimpa dalam hidup. Itulah hidup. Yang keudep. Menya keinginan katanya udep bumangan bekna urung kun ke katanya. Je ke bak pisang dang hana payah je kuriang. Bak pisang kan nak sokun. Tapi nak rumah cukup mangga bak pisangnya, cukup mutuah bak pisangnya. Nyantang. Tapi bila mana hari ini Oma sudah ditempatkan katanya kaji kesidro gure pimpinan daya ataupun pimpinan majlis bu tipuro katanya saya Tanjung, mana tahu Tanjung bu? Hotel tajak abak acara, bipreh diku jimak bajaro dengku nelangkah dalam sabah hotel tajak abak kanduri ternyata hana dipersilakan katanya tak budak pun dati awak. Hai bu yali ro na. Lagi hana itu ro dengku, hana itu ritan ni gede. Tidak ada yang mengenal, terserah. Bahkan ulama-ulama terdahulu, mereka bahkan menyampaikan hidup itu tidak diketahui oleh orang banyak itu sebenarnya lebih nyaman dan lebih santai dibandingkan kita itu masyhur, dikenal dan ditandai oleh banyak orang. Makanya banyak ulama-ulama sufi terdahulu yang menjadi para wali-wali Allah le urang hana turingu. Le urang hana enggak ada yang kenal. Sufyan Ats-Tsauri sendiri ketika beliau berangkat haji, beliau enggak punya modal. Enggak ada uang. Akhirnya gekalan ada satu kabilah nak berangkat haji. Gejak ganyan, wate gejak abak rombongannya hangga pegah ilungnya Sufyan Ats-Tsauri. Ilung tira ulama, ilung tira pengarang kitab, hana kepegah. Tapi datang beliau, bolehkah saya ikut berhaji dengan kalian namun saya enggak punya modal? Oh, boleh. Berhubung kami enggak ada juru masak, kamu jadi juru masak kami. Judkan Sufyan Ats-Tsauri, tidak apa-apa. Saya jadi juru masak kalian enggak apa-apa. Yang penting saya berangkat ke haji. Singkat cerita berangkat haji. Terus gede. Sudah waktunya untuk makan. Maka tugas juru masak apa? Masak makanan untuk jamaah. Putra gemasak oleh Sufyan Ats-Tsauri.
Hana sama kadang makanan katanya ini roti makanan hana ayam penyet gepreknya hana ya roti gitu ya getet roti le Sufyan Tsauri ternyata wate getet roti yang roti ngu hangus rotinya. Begitu hangus rotinya, jak ketua rombongan, hai pu kata pegabut, nyo kata japre, kata jokpre, pre, makan tidak perlu bayar. Jadi juru masak kami kau hanguskan makanan kami. Kenapa pegahaba Sufyan Tsauri? Wate-wate dengan apa pegahaba bedah ketua rombongan, puam kenang tepuk Sufyan Tsauri. Kenang tepuk ngu. Menyoronyo kan tak bedah katanya mesti toh ulama mesti di Al-Azhar tajak katanya tak tepuk Syekh Ali Jumaah kiban perasaan urang pam kena tepuk Sufyan Tsauri hotel kena tepuknya na bantah langsung beliau ya Allah inilah keadaan dan keberadaanku ya Allah kana pehinalung ya Allah alhamdulillah nyan ban Sufyan Tsauri ana bantah ka kena tepuk. Sehingga singkat cerita ketika tawaf, waktu tawaf yang mengenal Sufyan Tsauri adalah orang-orang yang najak bet. Dilihat sangnya lagi Sufyan Tsauri. Akhirnya ada satu orang tawaf samping beliau. Melihat daripada orang lain, nya ulama raya kau dengar tawafnya. Tecok berkat. 2, 3, 4. Akhirnya penuh kerumunan orang-orang ikut tawaf bersama Sufyan Tsauri. Jika lalai kepala rombongan, hai gawat dah kau juru masak kamu ya. Kok karametannya ya ikut le tirodo hai nan durinya nurung yang tawafnya hana nyan ke Sufyan Tsauri ikut le kepala rombongan ka balau nyan Sufyan Tsauri kejut rono kan dak urang hayu pi buno bangku depu ai ro bangan nang depu ngelau ya le tawaf gejak kepala rombongan gemak jaro geklik kenya geleke maah ba Sufyan Tsauri na bengeh hana. Itulah makna kehidupan yang sebenarnya. Di saat kita dimuliakan, kita tidak terpengaruh dengan kemuliaan itu, dan di saat dihinakan, kita tidak merasa derajat kita sedang diinjak-injak. Inilah yang namanya ujian dalam kehidupan. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalulah kita mengingat kematian di dalam sehari semalam. Bahkan para ulama menyebutkan paling sedikit ingat kematian itu 21 kali di dalam kehidupan. Ingat terus kematian di dalam kehidupan kita. Kemudian jangan pernah meninggalkan yang namanya solat. Jangan kau ringan-ringankan solat. Karena kenapa? Awalu yuhasabu yaumal qiyamah as-solat. Pertama diperiksa di hari kiamat esok solat, yang lain enggak diperiksa. Sedekah kita terlalu banyak nanti diperiksa, solat dulu diperiksa. Kemudian di dalam kehidupan kita hendaknya kita saling peduli dengan satu yang lainnya, terutama daripada keluarga besar kita, kemudian tetangga kita. Karena kita tak akan pernah masuk ke dalam surga ketika kita enggak mau peduli dengan tetangga-tetangga di sebelah kita. Baik lale katanya, tak ibadah kedrod, tak berzikir sendiri, baca Al-Quran sendiri, bersedekah sendiri. Jangan pernah dilalaikan dengan ibadah seperti itu. Pakai rezeki tajak aju umrah, tajak aju haji, ternyata orang di sebelah rumah dalam keadaan tidur, dalam keadaan lapar. Nyo dosa cukup raya tu. Tajak katanya umrah, tapi na tetangga tu yang dalam keadaan dek teronya berangkatnya hana berkah. Hana berkatnya. Karena kenapa? Kita membiarkan daripada saudara kita tidur dalam keadaan yang lapar. Maka cobalah dengan sisa-sisa kehidupan, dengan sisa-sisa waktu yang masih diizinkan oleh Allah, nyo si uro dua uro tu sagai kena yang muda-muda nyo kalang-kalang aju wajah masing-masing, saling pandang memandang. Waktu tidak terus berjalan, tidak akan ada yang tahu sampai kapan kita akan berhenti di perhentian. Dan pada saat itu, ketika berhenti pada saatnya perhentian,
itulah awal mulanya kita memasuki pintu kehidupan yang sebenarnya adalah fima ba'dal maut, setelah mendapati yang namanya kematian. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat, Allah berikan kasih dan sayangnya kepada kita semua. Sebegitu besar ya Allah dosa yang kami lakukan, tapi Engkau masih berikan kehidupan kepada kami. Ya Allah, sebegitu dahsyatnya kemaksiatan yang kami lakukan kepadamu ya Allah, tapi Engkau masih memberikan kami rezeki ya Allah. Syukur kami kepadamu ya Allah, dan kami ikrarkan kami senantiasa untuk selalu bertaubat kepadamu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, hendaknya Allah mengizinkan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.